Materi yang pertama ada apa itu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mencatat, dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran imbalan kepada karyawan. Terdapat juga 3 fungsi utama sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Fungsi yang pertama itu untuk memastikan pembayarannya benar, orangnya tepat, dan waktunya juga tepat. Fungsi yang kedua untuk mencatat biaya tenaga kerjanya secara akurat. Dan yang ketiga itu fungsinya sebagai alat pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan. Materi yang kedua itu ada tujuan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Terdapat 6 tujuan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama itu tujuannya itu untuk menjamin ketepatan pembayaran, memastikan setiap karyawan itu menerima apa yang sudah menjadi haknya dengan jumlah uang yang diterima itu sesuai dengan haknya dan pembayaran itu tepat pada waktunya. Tujuan yang kedua itu adalah untuk pengendalian internal, bertujuan sebagai sistem pengawasan untuk mencegah adanya manipulasi data seperti memakai data orang lain yang nggak bekerja di perusahaan atau sengaja menambah-nambahkan angka gaji atau nominal gaji buat diambil sendiri uangnya menjadi keuntungan pribadi. Yang ketiga itu tujuannya itu untuk pencatatan yang akurat, memastikan biaya tenaga kerja itu dicatat dengan benar ke pembukuan departemen yang tepat sehingga laporan keuangan perusahaan tidak salah. Yang keempat itu tujuannya itu untuk kepatuhan hukum, menjamin perusahaan itu taat pada aturan pemerintah, terutama dalam memotong dan menyetor pajak penghasilan atau PPh 21 serta iuran kesehatan ketenagakerjaan atau BPJS. Yang kelima itu tujuannya itu untuk informasi manajemen, menyediakan data yang valid bagi pemimpin perusahaan untuk menganalisis biaya tenaga kerja sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya apakah perlu penambahan karyawan ataukah ada perlu penambahan lembur. Yang keenam itu tujuannya itu untuk efisiensi, menciptakan proses kerja yang cepat dan sistematis sehingga risiko kesalahan manusia atau human error bisa ditekan sekecil mungkin sehingga minim kesalahan yang terjadi. Materi yang ketiga ada perbedaan gaji dan upah. Aspeknya itu ada gaji dan upah. Kalau gaji itu yang menerima itu pegawai tetap, staf, manajerial. Sedangkan kalau upah itu yang menerima itu pekerja harian dan buruh produksi. Kalau dari sisi perhitungan, kalau gaji itu dihitung berdasarkan bulanan. Sedangkan kalau upah itu dihitung berdasarkan jamnya, harinya, dan unit. Kalau berdasarkan sifat, kalau gaji itu menetap, sedangkan kalau upah itu bervariatif. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam penggajian dan pengupahan yaitu yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini biasanya dibuat oleh bagian kepegawaian. Isinya berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan. Contohnya seperti pengangkatan karyawan baru, kenaikan jabatan, perubahan tarif gaji, penurunan jabatan, atau perpindahan kerja. Nah, dokumen ini penting banget karena jadi dasar resmi kalau ada perubahan gaji. Setelah itu, dokumen ini dikirim ke bagian pembuatan daftar gaji untuk diproses. Yang kedua ada kartu jam hadir. Isinya biasanya jam masuk, jam pulang, dan kehadiran setiap hari. Ini penting banget karena jadi dasar untuk menghitung gaji, menentukan lembur, dan penilaian kedisiplinan karyawan. Selanjutnya ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini lebih detail karena mencatat waktu yang digunakan karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Biasanya dipakai di perusahaan produksi. Dokumen ini diisi oleh pengawas atau mandor, lalu diserahkan ke bagian pembuatan daftar gaji. Sebelum dipakai, datanya dibandingkan dulu dengan kartu hadir supaya valid. Setelah itu baru digunakan untuk menghitung dan mendistribusikan biaya tenaga kerja ke setiap produk. Selanjutnya ada daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi gaji atau upah bruto setiap karyawan, kemudian dikurangi dengan potongan-potongan seperti PPh pasal 21, iuran karyawan, potongan lainnya. Dari sini akan didapatkan gaji bersih yang diterima karyawan. Selanjutnya ada rekap daftar gaji dan upah. Nah, yang kelima ini adalah ringkasan dari daftar gaji dan upah yang sudah dibuat sebelumnya. Biasanya disusun berdasarkan bagian divisi. Dalam perusahaan manufaktur, rekap ini digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja ke produk tertentu dan biasanya dilakukan oleh bagian akuntansi biaya.
Lalu ada surat pernyataan gaji dan upah. Yang keenam ini merupakan dokumen yang oleh bagian pembuatan daftar gaji, bisa bersamaan atau terpisah dari daftar gaji. Fungsi untuk memberikan informasi ke masing-masing karyawan tentang termasuk semua potongan. Jadi ini bisa dibilang seperti slip gaji. Selanjutnya ada amplop gaji dan upah. Nah, dulu gaji diberikan dalam bentuk amplop. Di bagian depan amplop biasanya ada nama karyawan, nomor identitas, jumlah gaji bersih. Tapi kalau sekarang sistemnya sudah lebih modern. Biasanya langsung transfer slip gaji digital. Baru yang terakhir ada bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh bagian akuntansi sebagai perintah kepada bagian keuangan untuk mengeluarkan uang. Dasarnya adalah dari daftar gaji dan upah yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi alurnya itu seperti data gaji dibuat, lalu dibuat bukti kas keluar, barulah dilakukan pembayaran. Selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan yaitu yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum ini bisa dibilang sebagai tempat pertama untuk mencatat semua transaksi penggajian. Misalnya, saat perusahaan membayar gaji, itu langsung dicatat di sini. Ibarat kayak buku harian keuangan perusahaan. Yang kedua ada kartu biaya. Kartu biaya ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja yang dikeluarkan perusahaan. Jadi dari sini perusahaan bisa tahu berapa total biaya tenaga kerja dan dipakai untuk apa saja. Yang ketiga ada kartu harga pokok produksi. Nah, ini biasanya dipakai di perusahaan manufaktur. Fungsinya untuk mencatat biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja langsung. Jadi, nanti bisa dihitung total biaya untuk menghasilkan suatu produk. Yang keempat ada kartu penghasilan karyawan. Dokumen ini berisi catatan penghasilan masing-masing karyawan selama periode tertentu. Isi lengkapnya mulai dari gaji kotor, potongan, sampai gaji bersih. Jadi, ini penting banget buat tracking penghasilan tiap karyawan. Selanjutnya, fungsi yang terlibat dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, fungsi personalia bertanggung jawab dalam mengelola data karyawan dan menentukan gaji. Yang kedua, fungsi pencatat waktu bertanggung jawab dalam mencatat kehadiran dan lembur karyawan dan menyerahkan data absensi kepada bagian pembuat daftar gaji. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji bertanggung jawab dalam menghitung gaji kotor, tunjangan, dan potongan, serta menyusun daftar gaji dan upah. Fungsi ini harus memeriksa data dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi ini yang bertanggung jawab dalam mencatat jurnal penggajian dan laporan keuangan. Yang kelima, fungsi keuangan. Bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran gaji baik secara tunai ataupun transfer. Fungsi keuangan memastikan pembayaran dilakukan tepat jumlah dan tepat waktu. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Pada sistem penggajian terdiri dari 5 jaringan prosedur, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Pada sistem pengupahan terdiri dari 6 jaringan prosedur, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran upah. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, pencatatan waktu kerja. Setiap karyawan akan melakukan absensi harian, kemudian bagian pencatat waktu akan mengumpulkan data kehadiran, lembur, atau izin. Dan data ini akan digunakan sebagai data perhitungan gaji. Yang kedua, perhitungan gaji kotor. Bagian ini menghitung gaji pokok, tunjangan, lembur, dan bonus. Yang ketiga, perhitungan potongan. Dilakukan potongan seperti PPh pasal 21, BPJS, Kasbon, dan absen. Yang keempat, perhitungan gaji bersih. Gaji bersih dihitung dengan rumus gaji kotor dikurang potongan.
Hasil akhir ini yang nantinya akan ditulis pada slip gaji masing-masing karyawan. Yang kelima, otorisasi. Daftar gaji yang sudah dihitung akan diperiksa dan disetujui oleh pimpinan. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua datanya sudah benar. Yang keenam, pembayaran gaji. Bagian keuangan akan melakukan pembayaran bisa melalui tunai ataupun transfer bank. Yang ketujuh, pencatatan akuntansi. Bagian akuntansi akan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau jurnal penggajian. Selanjutnya yaitu distribusi beban gaji dan upah. Distribusi beban gaji dan upah dapat dilakukan dengan metode berikut. Yang pertama, metode akun berkolom. Kemudian yang kedua, metode summary strip atau tiket tunggal. Dan yang ketiga, ada metode distribusi dengan komputer. Kemudian, ada pelaporan akuntansi dalam sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan. Pelaporan akuntansi adalah proses penyusunan laporan keuangan dan manajerial yang berisi data terkait biaya tenaga kerja, kewajiban perusahaan, serta pencatatan transaksi penggajian. Fungsi laporan tersebut adalah untuk yang pertama, menilai beban tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, mengelola biaya operasional. Yang ketiga, memenuhi kewajiban perpajakan dan pelaporan ke instansi pemerintah. Kemudian jenis-jenis laporan. Yang pertama, ada daftar gaji dan upah atau payroll register. Laporan utama yang berisi rincian gaji seluruh karyawan per periode. Digunakan sebagai dasar pencatatan jurnal. Kemudian, laporan rekapitulasi gaji per departemen menunjukkan total beban gaji masing-masing bagian. Membantu manajemen menganalisis efisiensi tenaga kerja. Lalu, laporan potongan dan kewajiban perusahaan yang berisi total potongan gaji karyawan yang meliputi PPh pasal 21, BPJS tenaga kerja dan kesehatan, pinjaman atau kasbon, dan menjadi dasar penyetoran ke instansi yang terkait. Lalu ada jurnal penggajian pencatatan transaksi ke dalam sistem akuntansi secara formal. Contoh jurnal penggajian yaitu dengan mendebet akun beban gaji dan upah dan mengkredit akun utang PPh, utang BPJS, dan utang gaji. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari materi kami, yaitu akuntansi pengkajian dan pengupahan berperan penting dalam mengatur, mencatat, serta mengendalikan seluruh proses pembayaran gaji. Sistem ini memastikan pembayaran tepat jumlah, waktu, dan sasaran, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang akurat, menghindari kesalahan dan penyalahgunaan dana, serta meningkatkan efisiensi perusahaan.